Assalamualaikum Mama. Nama saya Rika. Saya lagi galau nih Mah. Sebagai orang tua, tentunya harus mempersiapkan pendidikan buat anak. Dan tentunya ada proses-proses mendidik anak. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana memperhatikan proses dalam pendidikan tersebut? Mohon bimbingan Mama. Terima kasih. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir untuk menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Yang mau ngaji bersama Mamah Dede yang sudah hadir juga sudah Ya. bisa kita lihat, Zara. Iya, Berkerudung biru. biru, berbaju biru, Biru. berkursi hitam. Iya, apakah berdarah biru? Sepertinya semuanya berdarah biru. Masya Allah. Kalau bengep-bengep biru semua. Bu, kita pengen tahu nih, ibu-ibu yang sudah hadir pagi hari ini dari mana Ibu? Majelis Taklim Al Umariyah Bojonggede Bogor. Majelis Talim Al Humaria Bojonggede Bogor. Oke, Gak jauh dari alhamdulillah rumah Mama nih. nggak kerasa tuh Bojong udah gede Bu ya. Emang gede dari dulu namanya. Makanya untuk bisa menjadi gede tuh butuh proses. Iya. Zara. Ini ada laki-laki, ada orang tua yang curhat kepada sebuah tayangan. Galau dia ya. Galau dia bahwa ternyata untuk mempersiapkan pendidikan itu memang tidak bisa mendadak. Ya. Harus ada butuh proses, apalagi dalam membentuk sebuah karakter anak itu Ya. nggak bisa mendadak, butuh prosesnya. Nah, jadi yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. Nah, bagaimana Islam mempersiapkan pendidikan bagi umatnya, bagi bagi anak-anaknya mah? Bagaimana Islam mengajarkan orang tua untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya gitu. Harus seperti apa gitu loh, Pak. Agar mendidik tuh nggak bisa mendadak. Kalau kita mau ujian kan besok belajar, besok ujian. Banyak kan kayak gitu. Tapi tidak seperti itu kan ya, Ma? Ya, silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbi adma'in. Yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. Ini dunia loh. Bukan di surga. Tiap inget pengen ada, begitu katanya. Tapi dunia mah semuanya ada awal, ada akhir. Ada lahir, gede, dewasa, menua, mati. Masya Allah. Awalnya tidak ada, jadi ada, lalu tidak ada. Ini dunia. Semua ada proses. Kita jangan jauh-jauh lahir ke alam dunia. Apa langsung jadi seumur-umur begini? Enggak.
Apa langsung bisa segalanya? Tidak. Enggak. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa saibah yahluku mayasa. Arum 54. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kagak bisa ngapa-ngapain, kuat. Hebat. Jangan sombong, lemah lagi. Berubah sesuai dengan kehendak Allah. Semua ada prosesnya. Ya. Manusia aja lahir kata Allah awalnya sangat lemah. Kita lihat ada bayi yang kuat nggak ada. Bisanya nangis doang. Lapar nangis, pipis nangis, gerah nangis, digigit nyamuk nangis, gedean dikit. Bisa tengkurap nggak bisa celentang. Lama-lama diajarin tengkurap bisa celentang. 7 bulan, 8 bulan bisa duduk. Gedean lagi bisa merangkang. 11 bulan, 12 bulan sudah bisa melangkah. Lari, Masya Allah. Semua ada prosesnya. Jadi kuat, jangan sombong, melemah, berubah sesuai kehendak Allah. Begitu pula dalam ibadah, Ya. ada proses. Tidak langsung Allah perintahkan, aqimis sholah semua umur, tidak. Kutiba alaikumus syiyam, tidak. Ada proses. Siapa yang wajib ibadah? Orang yang mukalaf, baligh dan berakal. Sementara anak-anak ada kewajiban. Rasul menyatakan orang ada yang terlepas dari hukum taklifi. Anak-anak sampai baligh, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Tuh, semua ada proses. Rasul mengatakan anak-anak ajarkan sholat. Dari mulai kecil 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum sholat pukul, artinya proses. Sholat gak langsung bisa, diajarin. Jangan jauh-jauh pemain bola yang hebat. Anda tonton apa nggak tidur-tidur nontonin bola. Apa langsung keren kayak sekarang main bola? Tidak. Nah, Ada latihan. belajar. Penyanyi yang suaranya enak luar biasa. Apa langsung jadi penyanyi hebat? Tidak. Ada proses. Pengusaha yang sekarang kaya raya, apa langsung kaya? Tidak, ada proses. Semuanya ada proses. Rasul mengatakan yang namanya belajar pun minal mahdi ilal lahdi. Ngedidik anak bagaimana Isa mengajarkan, dimulai dari mencari calon ayah, calon ibu, di situ mulai prosesnya. Nggak langsung ngedadak. Rasul mengajarkan tunkahul mar'atali arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribatnya yaminuka. Carilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan turunan, karena cantik, karena agama, ambil yang paling baik agamanya. Ini bibitnya, cari calon ibu buat calon anak Anda. Calon ayah buat calon anak Anda. Bukan hanya kaya kata Nabi. Bukan hanya turunan Menak, Raden dan seterusnya. Bukan hanya cantik tampan, tapi agamanya benar enggak? Contoh, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang bapak-bapak ngadu. Wahai Amirul Mukminin, tolong saya, ada apa? Saya punya anak nakal, bengal, tolong nasihatin anak saya. Engkau sebagai kepala negara harus bisa nasihatin anak saya. Kata Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, panggil anakmu, dipanggil. Duduk, ditanya. Benar enggak ayahmu? Benar. Tapi anak ini cerdas. Wahai Amirul Mukminin, ada enggak kewajiban orang tua kepada anak? Ada, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa itu? Nyari calon ibu yang baik buat calon anak mereka, memberikan nama yang baik buat anak-anak mereka, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Anak tadi mengatakan, satu pun tidak ada yang dilaksanakan oleh ayah saya. Saya, ibu saya seorang budak belian yang tidak baik. Saya diberikan nama Jual. Kalau kita mah kumbang yang suka ada di tai kebo, di kotoran kebo. Oh. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan Al-Quran satu ayat pun. Jadi sebelum kita menyalahkan anak, koreksi diri kita. Udah bener enggak prosesnya waktu mau bikin anak? Kan ada 10 kewajiban orang tua buat anak. Biar anak kita soleh dan solehah. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama. Sebelum berhubungan badan, baca Allahumma janibna bijanibi syaiton atau minimal basmalah. Ini mah karena sudah nafsu gede langsung NKO naik ke otak, berat
melakukan, Masya Allah, pembuahan indung telur tercampur dengan spermanya setan. Makanya tidak sedikit anak yang makal, bengal, gara-gara orang tuanya tidak melakukan kewajiban orang tua kepada anak. Sebelum campur suami istri tidak baca doa, tidak baca basmalah acan. Lahir ke alam dunia, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Maknanya apa? Biar yang masuk dalam memori anak kita mengajak sholat, mengajak kebaikan, mengajak kemenangan, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Punten, ini kadang-kadang emak-emak punya anak 3 bulan, 4 bulan, mau nyuci, meneriska, memasak, nggak ada pembantu. Biar anteng tuh anak distelin, lagu dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Udah gede tuh anak tukang ngobok. Ya Allah. Aduh distelin lagu kemana. Nah, tuh anak ngider. Ngider nyari alamat ya. Makanya tuh perdengarkan murotal Al-Quran. Ya. Perdengarkan salawat Nabi, insya Allah itulah yang mereka sukai dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Jadi dalam mendidik juga memang dibutuhkan keahlian dan Betul. kemampuan ya Maya. Ada proses, tidak langsung jadi. juga. Dalam mendidik juga seorang tua juga harus belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik dan Betul. benar. Jadi prosesnya panjang dan memang butuh kesabaran. Dan juga jemaah harus sabar. Kita akan lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Innal habibal Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Akan Ma dilanjutkan kembali Ma, kalau ada yang Iya. belum disampaikan. Semuanya perlu proses. Proses. Contoh selanjutnya, bagaimana proses biar anak kita baik, jadi orang soleh, orang yang solihah. Rasul mengajarkan kasih nama yang baik, ini proses. Coba tadi anak bapak yang ngadu sama Umar bin Khattab. Cual. Itu kubang yang ada di kotoran yang sapi. suka di kotoran sapi. Astagfirullah. Makanya ngasih nama itu Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar, dan seterusnya. Tentang Itu dari yang Al-Quran? dikehendaki oleh Allah. Dari Al-Quran namanya Jahannam. Iya, makanya nama itu doa. Doa. Nama itu yang baik. Doa dari orang tua buat anak, tiap dibacakan nama, dipanggil nama anak tadi, makin melekat doa orang tua ke dalam diri anak tadi. Ya. Kemudian apalagi dicukur rambut anak bawaan lahir. Timbang. Berapa gram? 1 gram misalnya. Di pasar harga emas berapa? 1 juta. Orang tua kalau mampu sedekah 1 juta. Maksudnya apa? Tiap ada nikmat, bersyukur dengan nikmat Allah. Kenapa? Tidak semua orang punya anak kok yang rumah tangga. Bener nggak Jahat? Iya mah. Makanya selanjutnya apa? Akikahkan. Akikah. Akikahkan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Masya Allah, biar orang tahu. Kami bahagia loh punya anak laki-laki. Kami bahagia loh punya anak perempuan. Makanya dalam surat Al-Hajj 28, daging korban maupun daging akekah sebagiannya berikan ke fakir miskin, sebagiannya buat kita agar kita selalu hero dengan orang sekeliling. Jangan sombong jadi orang kaya, enak sendiri. Bagi itu tetangga yang kurang mampu. Ya. Bagi saudara yang kurang mampu, perhatikan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Itu yang Allah perintahkan, mengajarkan kepada anak. Ini proses dihitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Sunat muakkad. Ini pun pendidikan. Dalam sholat, syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Anak laki-laki yang belum dihitan, kepala zakarnya ketutupin kulub. Dimana kalau dia pipis nyangkut 1-2 tetes, maka bawa najis. Dengan dihitan, dipotong nih kulubnya. Maka kalau dia pipis udah nggak nyangkut lagi air kencingnya. Mengajarkan kepada mereka, mendidik kepada mereka, begini loh syarat sah sholat. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ke-8, orang tua punya kewajiban kepada anaknya. Memberikan lingkungan yang baik. Pembantu yang mengerti agama. Iya. Babysitter yang rajin sholat. Jangan yang rajin kerja doang, nggak pernah sholat babysitter kita. Pembantu kita. Masya Allah, bagaimana anak-anak kita?
sementara keseharian hidupnya dengan mereka. Iya. Apalagi kewajiban kita, didik anak kita dengan agama. Di rumah berikan lingkungan agama yang baik. Masukin di madrasah, masukin di PAUD. Sekarang di mana RW ada PAUD. Ada. Masya Allah, anak 3 tahun, 4 tahun lucu-lucu itu udah pada ngaji. Masya Allah, girang kita neneknya lihat anak-anak ini. Ini proses, dari kecil diajarkan seperti itu. Di kita, maaf dalam tanda kutip. Anak kecil, 2 tahun, 3 tahun emaknya mau masak. Diasongin HP. Diajarin, ini begini mencetnya ya. Nangis misalnya hilang gambarnya. Begini, begini, begini. Pertama anak diajarin sama emaknya. Lalu dia menyenanginya. Keasikan. Ya. Diambil ngamuk, nangis. marah. Bahaya. Ya Allah. Saat ini di rumah sakit Jawa Barat. Ratusan anak yang kecanduan gadget. Harus dirawat dengan intensif, otak mereka rusak. Ya Allah. Di Bogor udah puluhan anak yang dirawat saat ini. Kenapa? Kecanduan HP. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Biar anteng dijajalin HP. Ini yang salah. Kadang-kadang mamah mah didengar banget di pengajian. Ada neneknya. Mamah dia, cucu saya pinter banget. Dia main HP pinter, kata neneknya. Lah bangga. Bangga neneknya. Ya Allah, harusnya dididik anak ini, diajarin Fatihah, Iya. Kulhu, Palak, Megang Bina, juz surat-surat amma, pendek, Iqra ya, Ma. doa-doa. Itu yang kita ajarkan. Jadi- Tapi salah persepsi neneknya, pinter megang HP gitu. Jadi neneknya itu bisa dibilang malah tiba-tiba mendadak tidak mendidik tuh mah berarti. Betul. Itu mendadak tidak mendidik, salah didikan neneknya. Bangga, cucu saya pinter. Dia tidak tahu bahaya radiasi mata mereka. Tidak sedikit anak-anak kecil pakai kacamata. Iya. Matanya rusak, Ada yang sampai otaknya kebutaan. rusak, fisiknya rusak, tabarakallah. Gara-gara mereka main HP. Ya Allah. Makanya dari awal katakan boleh main HP. Misalnya hanya 1 jam sehari, setengah jam sehari. Kalau kelamaan dihukum misalnya. Misal. Dididik oleh kita seperti itu. Masya Allah, tidak sedikit kabar mengatakan kepada kita. Anak yang kegilaan HP gak mau makan, Ya Allah. gak mau mandi, gak mau sekolah. Astaga. Boro-boro sholat. Boro-boro ya mah. Masya Allah. Canduan banget. Kayak orang-orang rada ini karena sarafnya rusak. Makanya kita mendidik anak semenjak awal tidak bisa ngedadak, semua memerlukan proses, apalagi namanya pendidikan. Pendidikan. Gitu. Ya. Dikenalkan semenjak awal ini begini, begini, begini. Oke, kalau begitu Mama, ibu-ibu di sini saya lihat udah mulai gelisah nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau langsung disampaikan ke Mama. Tenang ya Bu, tahan dulu karena kita akan lihat dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Jangan yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Dede. Wahai manusia, sini ada rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Baik, silakan. Siapa ibu yang mau bertanya kepada mama? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aam dari Majelis Taklim Humairah, Bojonggede, Bogor. Oke. Saya ingin bertanya ya Mama, bahwa saya punya cucu dari selesai sanawiyah mau ke SMA, mau ke aliyah, dia pengen menuju ke pondok pesantren, tapi kedua orang tuanya pengen dilanjutkan ke pendidikan ke SMA. aliyah atau ke SMA. Oh SMA. Ya, tapi anaknya tetap ingin juga ke Pesantren. pondok pesantren. Ya. Itu saja ya Mama.
Saya pengen jawabannya dari Mama. Ya. Saya menjawab buat Waam dan teman-teman yang lain yang punya kasus yang sama. Saran saya, nenek dong muncul. Nenek kepengen kamu tuh di pesantren, pinter agama. Masya Allah. Tidak sedikit yang namanya nanti kuliah di kedokteran, kuliah di bidang-bidang yang lain, misalnya saja kalau dia mengerti agama, dokter yang agamis, Wah, Masya pengacara yang agamis, politikus yang agamis. Saran saya, nenek jangan tinggal diam, muncul. Karena dia turunan kita. Begitu Bu. Iya. Anaknya justru yang mau banget. Justru luar bersyukur. biasa. Orang mah kadang-kadang apa dibujuk tuh anak di pesantren kabur. Kalau dia yang mau, nenek yang bimbing. Biarin nenek yang nganter, nenek yang nengokin bolak-balik. Mau kan, Nek? Mau, Nek? Iya. Mau. Kita sayang sama cucu kita. Kan? Masya Allah. Apalagi pondok pesantren zaman sekarang tuh modern-modern. Oh, kalau dulu mah ngaliwat sendiri Ah. di kastrol. Iya. Angus tuh. Goreng ikan asin, peda di atas kastrol ditaruh. Wah. Sekarang mah nyuci di pesantren, tahu beres. Iya. Makan tinggal makan. Bagus. Gitu, Nenek. Tapi kalau Mama dulu sempat pesantren juga ya Mama dulu? Alhamdulillah. Oh, hasilnya kita bisa lihat tuh. Mangga, Cik Iya. Am. Iya. Kalau nggak pakai koma, Ah. disatuin A-nya Mungkin dua. waktu kecil orang tuanya ngasih makan. Jadi namanya. Betul ya Bu ya? Am. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Bedu. Ya, setelah Ibu Aal, Ibu siapa? Iya, Ibu Alhamdulillah. Habis Am, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Al-Humariyah Bojonggede Bogor. Oh, Neng, ayo Neng. Saya Mama mau nanya, saya kan punya anak satu-satunya tuh mah. Terus saya nggak kepikiran tuh buat dia naruh pesantren apa karena saya cuma satu gitu ya mah. Terus saya jadi harus gimana gitu mah cara dalam inian ajaran agamanya gini mah. Caranya saya iniin dia gitu, takutnya apa dia menyesal sama saya. Apa ya dia sih, saya kan karena saya satu jadi saya nggak sanggup nanggung dia ke pesantren gitu. Nggak sanggup apa? Ya, Nggak nggak sanggup sanggup saya bisa. ke sana nganternya maksudnya dia. Nggak tega atau nggak Nggak tega, Oh, ya. nggak tega. Maksudnya Oke, tuh Bu. saya anak cuma satu. Iya. Iya. Kasihan Ya, Bu, waalaikumsalam. kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi Maksudnya wabarakatuh. begini, Iya. kalau anak saya yang sematawa yang masuk pesantren, saya kangen. Bu, itu ujian. Oh, Kalau ujian lulus, naik nggak? naik. Naik. Kalau ibu didekepin mulu itu anak jadi anak mami. Manja. Ngetek minum mamahnya mulu gitu, diambilin. Jadi tidak mandiri, tidak pede itu anak. Saran saya lepas, serahkan kepada Allah. Walaupun Anda kekepin, apa anak Anda tidak mungkin sakit? Sakit. Sakit. Walaupun kita pelukin, di rumah nggak boleh keluar. Kalau ditakdirkan mati, mati apa enggak? Serahkan karena Allah di jalan yang Allah ridhoi. Itu yang lebih baik untuk anak Anda, untuk diri Anda. Ketimbang Anda pelukin, tidak nambah ilmu agamanya, rugi. Bukankah anak soleh yang mendoakan, yang menyelamatkan kita walaupun kita meninggal dunia? Buang. Anda bilang anak satu-satunya. Walaupun anak 5, anak 6 tetap aja kangen sama anak. Tidak ada alasan anak satu-satunya untuk Anda tidak rela melepaskan dia. Karena Allah, titipan dari Allah, saya titipkan kepadamu ya Allah. Allah pasti menjaga anak kita. Ya. Bagaimana? Ibu Neneng? Iya. Mungkin Nggak usah takut Bu, jangan ada ketakutan berlebihan Bu. Kita juga suami satu-satunya, kita suruh kerja juga nggak apa-apa ya kan? Sekarang maaf. Contoh, kita punya anak perempuan. ya. Dari kecil digedein. Udah gede, dinikahin sama anak laki-laki Nah, orang. tuh, Bu. Iya. Diambil sama suaminya. Nah. Bapak pergi kemana? Ibu dikasih nggak tuh anak? Karena satu-satunya saya tanya. Dikasih, Bu. Dikasih nggak? Lah iya, ini buat dididik di jalan Allah. Kenapa tidak? Biar kita mendapatkan nanti di hari akhir ada anak yang mendoakan kita. Iya. Lebih baik buat dunia dan akhirat kita. Daripada ibu pelukin, nggak ngerti agama tuh anak, rugi dunia dan akhirat.
Oke, Cedeneng? Oke. Oke. Mah, apakah ada opsi lain ketika untuk mendidik anak memiliki basic agama yang kuat dari sejak dia masih sekolah? Kalau yang bagusnya kan masukkan ke pesantren. Tapi mungkin kalau ada halnya kasusnya Udah terlanjur sama lah kayak, masuk sekolah. ya, terlanjur masuk ke sekolah umum. Terus bisa dengan cara panggil guru private atau dia ngaji di tempat lain, apakah sama gitu, Mah? Beda. Beda tuh. Kalau anak di pesantren lingkungan 24 jam dari jam 4 subuh mereka udah dibangunin. Masya Allah. Kalau di rumah dengan privat begitu mah hanya beberapa jam ketemu Iya, gurunya. sebentar. Jauh berbeda. Kalau di sana jadi santri, di rumah jadi santai. Santai. Beda. Kadang-kadang maaf, Iya. kita nih kan guru ngaji. Iya, Mah. Kalau panggil guru ngaji ke rumah, kadang-kadang anak merasa rumah gue loh. Tiduran dulu tuh anak. Waduh. Gurunya nungguin aja. Gurunya nungguin Ya, Allah, aja. kasihan. Pas mau belajar waktunya habis ya. Beda Jahra. Beda ya, Maya. Iya. Berarti gak ada alasan lain, opsi lain kalau memang mau mendidik anak agama yang kuat. Boleh. Misalnya, Nah, misalnya nih, masukin anak kita di sekolah yang ada IT ujungnya. Oh, SD Tuh, IT. lebih aman. Islam terpadu. Islam terpadu. Ya. Bener ya Lebih itu ya? aman. Contoh nih, Iya, anak bener. SD kalau di umum. Iya. Saat kelas 1, kelas 2 pulangnya jam 10. Kalau anak yang di IT jam 12. Jam 12. Kelas 4, kelas 5 jam 4 Jam pulangnya. 4. Jadi lebih lama di sekolah, dididik dengan gurunya, lohor bareng berjamaah, asar bareng berjamaah, lebih aman, waktu santainya dikit. Jadi kalau tawuran juga kayaknya hampir mustahil. Nggak ada waktu buat tawuran Ya, ya. berbeda dengan anak yang terlalu luas waktu Iya, luangnya. kecuali dia janjian baru ada waktu buat tawuran. Nanti masukkan ke Islamic school ya. Biar Boleh, silakan. anaknya Itu lebih aman. Lebih aman ya. Tetap bisa pulang pergi, Bu. Tapi Ya. sekolahnya sekolah Islam. Baik, kalau gitu Mama nanti lanjutin lagi ya, Ma ya. Ini ibu-ibu di sini atau nenek-nenek punya kegelisahan-kegelisahan mengenai mendidik anak ataupun cucunya. Kalau gitu jangan kemana-mana, jamaah semakin menarik. Tetap bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Jika dirimu hidup dalam berarti Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia dia bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, silakan. Langsung aja yang mau bertanya berdiri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kartini Iya Bu. dari Majelis Taklim Al-Umariyah Bojonggede Bogor. Ya, Galau mah, ada apa Bu Kartini, harum namanya. bagaimana caranya mendidik anak yang tidak satu rumah dengan kita? Itu aja. Saya tanya dulu sama Bu Kartini, usia berapa anak kita yang tidak satu rumah dengan kita? Dari bayi ditinggal kerja. Berikan lingkungan yang baik Bu Kartini. Yang dimaksud lingkungan, yang nungguin anak kita siapa? Pembantu, babysitter, keluarga kita, neneknya, bibinya, saudara kita yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Ya. Sehingga dididik sesuai dengan aturan agama. Jadi itu caranya. Apalagi ibu berangkat pagi, pulang malam. Kadang-kadang dinas keluar kota. Kapan ngurusin anaknya? Itu tanggung jawab orang tua. Diamanatkan oleh Allah. Yang mana kalau kita meninggal dunia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ibu-ibu yang milih kerja di rumah. Termasuk saya Bu Kartini. Kayak teman-teman pada ngomong, lu sarjana tapi nggak kerja di kantor. Nggak masalah Bu. Yang penting anak bisa dididik. Beda. Duit dapat. Anak bisa dididik, suami bisa dirawat dengan baik. Rumah tangga bisa diurusin. Masya Allah. Karena kalau kita kerja di luar, maaf. Boleh jadi karir nanjak. Tapi anak bagaimana? Ya. Sementara yang namanya anak dari kecil sampai usia SMA cepat banget jalannya Bu. Ternyata udah SMP anak, udah SMA anak jangan sampai ada penyesalan. Namun seandainya kita menjadi wanita karir tidak ada salahnya
Tapi yang tanggung jawab ngurusin anak, yang mengerti agama, jangan sampai, jangan ibu nyesal nanti. Kalau pembantu ibu pergi, nangis. Kalau mamahnya pergi, dadah. Karena tidak ada tali batin. Yang mandiin pembantu, yang majuin, ngebajuin pembantu, yang nyuapin pembantu, yang nyebokin pembantu. Batin anak lebih sayang sama pembantu daripada ibu kandungnya. Resiko ini, Bu. Ya, Jadi Bu. gitu. Ibu nggak takut Bu nanti peran ibu digantikan sama pembantu? Nah, Ya itu aja Mbah. Ya, Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu kita semua ya, ibu kita Kartini. Ya, harum namanya. Harum namanya. mudah-mudahan. Harum kemana-mana dia. Ya. Ini ibu siapa yang mau nanya lagi Mas Bedu? Mangga, Ibu berdiri siapa? ibu, silakan. Setelah ibu kita Kartini, ada ibu siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Tuti Alawiyah dari Majelis Talim Al Umariyah. Ada Pojok apa? gede. Ada apa ibu? Galau. Galau nggak, Halo Bu? dong, Ma. Iya dong. Saya mau bertanya. Silakan, Bu Tuti Saya punya cucu, saya masukin pesantren, tapi mamanya nangisin terus. Saya bilang jangan ditangisin. Saya bilang begitu, bukan gitu. Nanti kalau misalnya ditangisin anak itu nggak betah, Ma. Saya bilang Saya mudah-mudahan tanya, ibunya anak Ibu Tuti atau mantu? anak saya, Ma. Oke. Jadi cucu. Ngerti, tapi maksud saya anak Ibunya dia. perempuan yang nangisin anaknya ini. Anak kita apa menantu kita? Itu yang saya tanyakan. Anak saya mah yang perempuan. Oh, anak Anda bilang sama anak Anda, ini demi kebaikan dia. Iya. Demi kebaikan keluarga kita. Udah mah kita tidak bisa mendidik agama, titipkan ke kiainya, ke pesantrennya. Yakinkan kepada anak Anda yang perempuan, anak itu titipan tanggung jawab Allah. Nanti kalau mati, Masya Allah, luar biasa. Kalau anak soleh mendoakan kita, maka kita mendapatkan pahala dari dia. Namun kalau anak ini salah karena kita tidak masukin pendidikan yang baik tentang agama, kan kita terbawa. Kan titipan amanat. Jadi kita bertanggung jawab dengan baik buruknya anak-anak kita. Apalagi kalau itu anak Anda, anak perempuan Anda. Nasihatin biar dia ngerti tentang kewajiban kita orang tua. Bukankah kalau ingin mengambil sesuatu harus menderita dulu? Iya mah. Kalau pengen loncat jauh, mundur dulu. Mundur. Bener nggak? Iya. ancang-ancang. Saya ambil contoh. Misalnya, yang namanya padi. Kalian mah zaman sekarang enak. Zaman saya dulu, Iya, tahun 50-an. Padi dijemur, diambil, ditumbuk, ditampi, tumbuk lagi, Masya tampi Allah. lagi, tumbuk lagi, digituin, diambil yang belum terkupas. Gabahnya. Dipisahin. Sekarang mah beras udah jadi. Dulu kita kalau pengen peyek Bu, proses nih. Direndam tuh beras 2 jam, kadang-kadang setengah malam. Ditumbuk, diayak, tumbuk, ayak. Sekarang mah tepung jadi ada. Tepung beras ada udah. Itu jadi anak pun kalau pengen jadi orang, jadi yang benar, kita ada pengorbanan. Jauh dari anak, tapi dititipkan ke tempat yang benar. Bilangin sama anak Anda. Dia bilang gini, Mak, itu kan baru umur 5 tahun, Mak. Katanya dia gitu, Mama tega banget. Saya dia bilang, neneknya tuh tega banget, saya udah bilang. Oh, umur 5 tahun. Ya, tapi anak cucu saya mau, Mak. Kita coba. Udah 5 tahun dijajalin. karena begini. Saya melihat sangat banyak, saya punya teman, anak 6 tahun, 7 tahun udah masuk pesantren. Sekarang mereka hebat-hebat. Masya Allah. Karena semenjak mereka dini, yang melekat di kepala mereka pendidikan agama yang baik. Kasih ya, Ma. Mangga Ibu Tuti Alawiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Nenek Tuti ya, mendukung cucunya untuk Hebat. bisa Jarang loh. menjadi soleh dan solehah ya sejak dini. Mama terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini ya Ma ya. Dan tentunya jamaah alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dengar nasihat Mama bahwa dalam mendidik anak ataupun mendidik apapun itu tidak bisa secara mendadak. Harus sejak dini. Dalam Islam pun sejak dalam buayan hingga akhir hayat kita wajib terus belajar dan terus belajar. Untuk itu jangan lupa untuk jadikan agama
dan tentunya agama Islam sebagai pondasi dalam pendidikan. Perbanyak berdoa agar selalu dipermudah dalam mendidik anak dan juga mengenyam pendidikan tentunya. Silahkan Mama, dipimpin doanya. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat diberikan turunan oleh-Mu ya Allah. Karena kami sadar tidak semua orang yang berumah tangga diberikan anak dan turunan. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami sanggup mendidik mereka. Agar kami sanggup mengarahkan mereka ke arah yang baik. Mengarahkan mereka dalam agama yang benar. Dengan apa yang Kau ajarkan. Yang Rasulmu ajarkan kepada kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh, anak yang solihat. Berikan kepada kami kemampuan, kesabaran dalam mendidik mereka. Kami sadar ya Allah ini dunia. Tidak ada yang bisa mendadak. Semuanya mengalami proses. Termasuk dalam kehamilan kami ketika kami akan memiliki seorang anak. Ya Allah, berikan proses yang terbaik dalam kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan mencetak anak turunan kami yang baik, yang bisa beramal soleh, yang menjadi hamba-Mu yang rajin ibadah ya Allah. Mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Humariyah Bojonggede Bogor yang sudah hadir langsung ke rumah Mama Dedeh. Terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dedeh. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dedeh. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi